pagi hari ini mereka ini kan rata-rata umurnya di atas 2 tahun. Kurang lebih ya. Pada pertemuan pagi hari ini ulun ingin menyampaikan tentang percakapan Hatim Al-Asam beserta guru beliau yang bernama Syakik Al-Balkhi. Jadi Syakik Al-Balkhi ini bertanya kepada Hatim Al-Asam. Kata Syakik Al-Balkhi guru beliau, wahai Hatim Al-Asam, engkau selama 30 tahun berguru dengan dirimu. Selama 30 tahun engkau menuntut ilmu kepada dirimu. Maka kata beliau, apa yang dapat engkau ambil dari semua ilmu yang engkau ambil dalam dirimu selama 30 tahun. Jadi Hatim Al-Asam ini nama beliau asli adalah Abu Abdurrahman Hatim Ibnu Al-Wan. Kenapa dikatakan Hatim Al-Asam? Arti Hatim Al-Asam itu adalah hatim orang yang tuli. Kenapa dikatakan beliau digelar dengan orang yang tuli? Menurut di dalam manaqibnya, waktu itu datang seorang perempuan menemui beliau. Lalu seorang perempuan ini bertanya masalah hukum kepada beliau. Lalu perempuan ini tidak sengaja, mohon maaf, mengeluarkan angin. Kalau bahasa Inggrisnya takantut. Takantut di hadapan tuan guru besar, yaitu Hatim Al-Asam. Nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Hatim Ibnu Al-Wan. Karena perempuan ini begitu malu terhadap Hatim Al-Asam, lalu perempuan ini berbicara, bertanya lagi hukum. Maka Hatim Al-Asam mengatakan, kerasi suara kamu. Lalu dia bertanya lagi, kata Hatim Al-Asam, kerasi suara kamu. Sampai berulang-ulang kali dia bertanya, kata Hatim Al-Asam, kerasi suara kamu, kerasi suara kamu, kerasi suara kamu. Maka perempuan ini berpikir, alhamdulillah, gurunya tuli ternyata. Artinya apa? Aku bakantut tadi pasti Sidin kada mendengar. Kenapa? Karena aku batakun hukum aja, Sidin mengatakan, ulangi kerasi suara kamu, kerasi suara kamu, kerasi suara kamu, sampai berulang-ulang kali. Maka perempuan ini punya asumsi, alhamdulillah Hatim Al-Asam orangnya tuli. Akhirnya perempuan tadi tidak lagi mukanya merasa seperti orang malu. Maka Hatim Al-Asam ini menurut riwayat, beliau selama 15 tahun pura-pura tuli sampai terbiasa bila orang batakun, sampai beliau terbiasa mengatakan keraskan suara kamu, keraskan suara kamu. Kenapa beliau pura-pura tuli? Karena menjaga perasaan perempuan yang datang kepada beliau tersebut, sampai perempuan itu meninggal dunia kurang lebih 15 tahun, lalu kembali beliau normal kembali. Kenapa? Menjaga perasaan perempuan agar tidak merasa malu. Hakun aja 15 tahun papura tuli. Subhanallah. Menjaga kawan ini orangnya sekira jangan supan mun ketahuan kada tulis supan Sidin. Jadi 15 tahun papura tuli, kenapa? Menjaga perasaan orang lain agar orang lain itu tidak merasa malu. Itulah akhlak ulama-ulama itu. Dan orang bakantut nih kan, apalagi di tengah orang banyak, kadang-kadang kan ada rasa malu. Makanya saran ulun bila kawan bakantut tuh papura kada pendengar aja. Jangan dicari. Ini cariinya sang tut jadi jangan kasihan kawannya. Supan kawan. Jadi ditanyalah oleh Syakik Al-Balkhi,
apa yang kau dapat dariku? Maka dia bilang, ada hasaltu samaniya fawaida minal ilm. Kata Hatim Al-Asam, aku mendapatkan selama 30 tahun ada 8 faidah ilmu. Yang pertama, allati nazartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahmuban wa ma'syukan yuhibbuhu wa yashaqquhu wa ba'du dhalikal mahbub yusahibuhu ila maridil mauti wa ba'duhu yusabbihu ila syafaril qabri. Kata beliau yang pertama, faidah yang pertama dari mengaji daripada Syakik Al-Balkhi ini, yang pertama kata beliau, sesungguhnya aku melihat kebanyakan daripada makhluk, daripada manusia, setiap mereka itu mencintai dan merindukan sesuatu, bahkan kadang-kadang dia habiskan tenaganya, dia habiskan pikirannya, dia habiskan waktunya untuk mencintai dan merindukan sesuatu tersebut. Ternyata kata beliau, yang dicintai, yang dirindukan, yang dicari siang dan malam, kadang-kadang melupakan segala-galanya, mengantarkan mereka hanya sampai kepada sakit saja, dan yang sebahagian hanya mengantarkan kepada bibir kubur mereka masing-masing. Jadi jar Hatim Al-Asam, aku melihat kebanyakan manusia itu mencintai, merindukan sesuatu. Kadang-kadang yang dicintai, yang dirindukan ini dia cari siang dan malam, menghabiskan waktunya, menghabiskan tenaganya, menghabiskan pikirannya, hanya mencari yang dirindukan dan yang disayangi. Ternyata yang dirindukan, yang disayangi itu hanya mengantarkan yang pertama, waktu dia sakit saja, dan yang kedua hanya mengantarkan sampai bibir kubur saja. Apa yang kita cintai, apa yang kita sayangi, yang mengantarkan sampai kita sakit saja. Yang pertama adalah jabatan. Orang kadang-kadang habis-habisan mengorbankan waktu, tenaga, lobi sana, lobi sini. Yang penting dapat jabatan, kadang-kadang mengorbankan harga diri. Yang penting dapat jabatan, tapi ternyata jabatan hanya menemani dia sampai waktu garing aja. Mohon maaf, mun jadi sekda 3 bulan garing terus. Kira-kira diganti orang gak ada kah? Kira-kira diganti orang gak ada kah? Diganti orang. Ya, dipikirkan orang sekda setiap hari garing. Ya Allah, padahal hendak jadi sekda tadi misal habis-habisan lobi sana, lobi sini, sogok sana, sogok sini, kadang-kadang mengorbankan harga diri, yang penting naik jabatan. Tapi ternyata jabatan itu mengantarkan dia sampai garing aja. Amun nggih, Sidin sakit kepala aja Sidin. Ya. Mudahan beliau sehat insyaallah. Jadi mengantarkan beliau, mohon maaf, sampai garing aja. Amun jadi pejabat garing terus dipikirkan orang. Jangankan jadi sekja, jadi satpam gin garing terus ganti orang. Bujur kada? Mengantarkannya berarti sampai dia sakit saja. Apalagi mun jabatan kepala subak, kepala biru, ini sakit bujur. Kepala biru, kepala subak ya. Ini makin ini pikirkan orang, selesaikan orang. Mohon maaf. Yang kedua, yang mengantarkan sampai kita sakit apa? Yang mengantarkan sampai kita sakit apa? Yang pertama jabatan, yang kedua apa? Yang kedua adalah harta dan kekayaan kita.
yang tadi mencari harta siang dan malam, melupakan waktu, melupakan segala-galanya, kadang ingat sembahyang, kadang-kadang sembahyang keteteran waktunya, kadang-kadang sembahyang di luar waktunya, kadang sempat hadir ke majelis taklim, kadang sempat menuntut ilmu, kadang sempat baca Al-Quran. Ternyata harta itu mengantarkan sampai kita garing aja. Amun sudah garing yang hingak-hingak tuh, nah. Tahu hingak-hingak lah, itu bahasa Inggris hingak-hingak tuh. Tawari aja babini kada mau lagi tuh. Ya kamu sudah hingap ya. Itu pun sudah garingnya itu tawari aja makan yang kayak apa aja kada ada nyaman lagi. Bayi si mobil yang mewah-mewah kada ada lagi harganya, kenapa kada kawa lagi menikmati sampai garing aja. Benar atau tidak? Jadi ujar Syakik Al-Balkhi, ternyata yang dirindukan seperti jabatan, harta, kekayaan itu mengantarkan kenikmatannya sampai garing aja. Amun sudah garing, yang kayak apa aja mobil mewahnya kada kau berbuat lagi. Jangankan berbuat, kadang-kadang duduk aja sudah kada nyaman lagi, semewah apapun itu mobil. Yang kedua, ada juga kata Syakik, kata Hatim Al-Asam, yang mengantarkan itu sampai bibir kubur saja. Siapa yang mengantarkan sampai bibir kubur saja? Siapa? Siapa? Keluarga. Kalau kita meninggal dunia ini kan yang mengantarkan kita ke kubur ada 3 macam. Pertama keluargamu, yang kedua adalah hartamu, dan yang keempat adalah amal. Maka kalau suami yang meninggal dunia, insya Allah istri dan anak-anaknya ikut mengantar ke bibir kubur saja. Bagaimanapun sayangnya istri kita, bagaimanapun sayangnya anak kita, demi Allah tidak mungkin menemani masuk ke liang kubur. Jangankan 1 hari, sajam gininya kada hakun. Bujur kada, yang menangis behimat tuh nah, abah menangis benar tuh. Aku nih, kamu sayang kalau nabah sayang kawani abah lah. Berapa sajam aja kada mau nyampi langsung menangis kada aku jadi. Benar atau tidak? Yang bini kita yang menangis benar kita mati itu nah. Suruh mengawani dalam kubur kada mungkin. Atau sebaliknya pian meninggal dunia, laki pian menangis benar. Sebelah kiri, sebelah kanan melirik sudah. Siapa gantinya? Ya Allah. Itu mohon maaf tidak mungkin masuk ke liang kubur. Semua akan kembali. Padahal suami sangat kita cintai, padahal anak sangat kita sayangi, padahal keluarga sangat kita sayangi. Kadang-kadang kita memupuk kesayangan ini, kebersamaan ini luar biasa, ternyata mengantarkan kita sampai bibir kubur saja. Mohon maaf. Makanya ujar ulun nih, mohon maaf, apa yang kita miliki ini kan semuanya hanya hak pakai saja. Kada ada hak milik, kada ada. Harta kita, jabatan kita, duit kita, rumah kita, toko kita, itu hanya hak pakai aja, kada ada hak milik. Bila kita meninggal dunia, akan menjadi milik orang lain. Benar atau tidak? Jangankan rumah, bini aja hak pakai aja. Bini itu hak pakai aja. Bila kita mati, subhanallah, apalagi bunga sugih kawan yang mengawini. Kalau jauh, kalau orang lain kawan yang mengawini. Ini dan ini realita, kada kau ditolak. Dan begitu juga laki boy, bila pian meninggal dunia, tahuam lagi. Paling lawas sampai 1 tahun kalau paling lawas tuh, kalawasan lah, paling-palingnya berpikir sudah yang mana yang cocok tuh. Baju yang pian pakai itu nah, bila inya kawin lawan bini anum, sadang lawan bini anumnya, dibariakannya ke bini anum. Ayo bujuran tuh. Semua kita nih hak pakai aja, semuanya akan ditinggalkan. Mohon maaf, ulun bisi rumah ulun hanya hak pakai. Ulun punya mobil ulun hanya hak pakai. Ulun punya kendaraan ulun hanya hak pakai. Ulun punya bini ulun hanya hak pakai. Kada kawa bini ditangati, jangan begini, jangan belaki.
Ikan bila aku mati, ikan bila berbini aku tampeleng, ikan mati juga sudah. Ya Allah, karena kau semua akan hak pakai. Makanya kata Rasulullah, ada 3 manusia yang paling rugi di hari kiamat. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, orang yang paling rugi di hari kiamat. Yang pertama, asyadun nasi hasratan yaumal qiyamah. Orang yang paling rugi nanti di hari kiamat, yang paling bersangatan rugi adalah orang yang memungkinkan menuntut ilmu tapi dia tidak menuntut ilmu. Itu orang yang sangat rugi nanti di hari kiamat. Ada waktu, ada kesempatan untuk menuntut ilmu tapi dia tidak menuntut ilmu. Itu adalah orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Yang kedua, orang yang paling rugi di hari kiamat adalah orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah. Duitnya banyak, hartanya banyak, kekayaannya banyak, tapi pamalar benar. Ini misal, ini si A, duitnya banyak, hartanya banyak, tokonya banyak, depositonya banyak, tapi pamalar benar. Saking pamalarnya, makan ayam aja berjedual. Mungkin ada seminggu sekali gak ada boleh. Ya Allah. Makan daging berjedual. Kenapa? Karena saking pamalarnya, inya berpikir biar aja hidup susah, yang penting duit kada berkurang. Ini bakaramat kawan. Oh, saking pamalarnya ya Allah. Pokoknya biar aja baju sederhana, mobil sederhana, yang penting duit kada berkurang. Ini orang yang diperbudak oleh harta. Duitnya banyak, hartanya banyak, berlimpah ruah, pelitnya luar biasa, pas meninggal dunia. Berarti hartanya milik siapa? Hartanya milik siapa? Milik ahli warisnya. Ternyata ahli warisnya yang mensedekahkan hartanya tadi itu. Maka ini adalah orang yang rugi. Berarti yang mendapat pahala siapa? Yang mendapat pahala siapa? Ahli warisnya, karena hak ahli warisnya. Lain lagi hak sidin. Maka sidin kada dapat pahala kecuali ahli warisnya meniatkan pahalanya untuk sidin, dan pahalanya pun tidak sebesar waktu sidin yang memilikinya. Ini orang yang rugi. Bujur kada? Seorang lapah bacari kumpulakan mati orang yang mensedekahkan. Seorang lapah yang dapat pahala siapa? Ahli warisnya. Ini orang yang paling rugi nanti di hari kiamat. Mohon maaf. Makanya dikatakan apa? Bersedekah waktu sehat lebih baik daripada sesudah garing. Waktu sehat bersedekah lebih abdal sesudah garing. Amun sudah garing hanya anak bersedekahnya tai disedekahkan. Kalau kau lagi anak atau mobil tuh jual aja gin. Karena duitnya tuh sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke langgar, sumbangkan ke pesantren. Karena kada kau lagi diponis oleh dokter udah lumpuh salawasan. Tak bayang sini kada kau jual lagi bawa mobil jual aja gin. Itu kada ganda lagi pahalanya, seorang kada tak pakai lagi. Apalagi mun bawa wasiat, kena bila aku mati, kena bila mati, bila aku mati, kena rumah itu sumbangakan ya, kena kalanggar ke masjid, tapi menunggu mati. Itu bapak pahala, cuma pahalanya intil. Babaya sangkut kenapa? Karena kada perlu lagi. Begitu. Jadi jar Hatim Al-Asam, aku melihat yang dicari, yang dirindukan, kadang-kadang mohon maaf melupakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mencari harta, untuk mencari jabatan, ternyata mengantarkannya sampai sakit saja, dan yang kedua mengantarkannya sampai liang kubur saja. Kemudian kata beliau patapakartu wa qultu, maka aku berpikir, ujar Sidin. Karena otak ini disuruh berpikir, aku berpikir Jarasidin, afdalul mahbub al-mar'u ma yadkhulu ma'ahu fi qabrihi wa yu'assihu fi fama wajadtuhu illa a'mal salihah. Ujar Sidin, setelah aku berpikir ternyata yang dirindukan, yang dicintai itu mengantarkan sampai sakit saja, sampai liang kubur saja. Maka aku berpikir, ujar Sidin, tidak ada yang lebih baik dicintai, tidak ada yang lebih baik dirindukan
selain seseorang yang bisa menemani aku sampai ke dalam kubur dan bisa menenangkan aku di dalam kubur, bahkan bisa menyelamatkan aku dalam kubur. Itulah yang pantas untuk dicintai dan disayangi. Ternyata ujar Sidin, tidak ada yang bisa menemani, tidak ada yang bisa mengawani sampai ke liang kubur kecuali al-a'malus sholihat, kecuali adalah amal-amal soleh. Ternyata yang menemani kita ke dalam kubur bukan mobil kita, bukan harta kita, bukan toko kita, bukan duit kita yang banyak. Ternyata yang mengawani kita sampai ke liang kubur tidak lain dan tidak bukan adalah amal soleh. Hari ini pian duduk di sini sembahyang subuh, niatnya ikhlas karena Allah, ingin takarub kepada Allah, ingin menuntut ilmu demi Allah. Inilah yang menemani kita nanti di alam kubur insyaallah. Pian menyumbangkan sedikit harta pian lewat misalnya celengan, lalu pian mengambil misalnya 100.000, misal aja, cuma jarang, misal aja bisa 100.000 salah ambil. Halang ambil 2.000 tadi salah oleh ngantuk ya Allah lah. Jadi membulikakan ngalih hijau paksain lillahi tapaksai. Megata-gatar sini 100.000. Yakinlah yang 100.000 inilah, yang 2.000 inilah, yang 5.000 inilah yang akan menemani kita dalam kubur. Kenapa? Karena adalah amal soleh. Mun kita berisi duit 1 miliar misal, lalu dari 1 miliar ini misalnya kita sumbangkan, anggap berapa di jalan Allah, anggap berapa, anggap 20.000 nya pemalar 1 miliar 20.000 aja lah kita. Dan pian yang 20.000 itulah harta kita, yang 20.000 lah itulah milik kita, yang 20.000 lah itulah yang akan menemani kita dalam kubur. Yang sisanya berapa tuh? 900 juta, banyak benar sisanya tuh. Itu demi Allah, bukan milik kita, tapi milik ahli waris kita. Dan demi Allah, itu tidak akan menemani kita dalam kubur. Ternyata apa yang kita sumbangkan di jalan Allah 20.000 inilah yang akan menemani kita dalam kubur dan akan menemani kita dalam kubur. Cuma mun 20.000 inilah kira-kira tarang juga ke kubur lah. Ketarang ay lilin, kira-kira lilin ya Allah, gugup kawan. Jadi yang pertama kata Syakik kata Hakim Al-Asam, faidah yang pertama, aku lihat banyak manusia mencintai dan mensibukkan sesuatu, padahal yang dicintai itu menemani dia hanya sampai bibir kubur dan hanya sampai waktu dia sakit saja. Maka yang menemani dalam kubur dan tidak bukan dan tidak lain adalah amal soleh. Lalu yang kedua, ada 8 faidah. Yang kedua, wal faidatus saniyah, inni raitu khalqa yaqtuduna ahwahum wa yubaddiruna ila muradati anfusihim. Insyaallah kita sambung bulan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.